warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang akan kami bahas persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Tukar Fajar sebagai moderator. Saya Ana Kristina Sinaga sebagai penulis. Saya Usmana Farimina Auliani sebagai presenter. Saya Rifo Maulana sebagai penulis. Nah, baiklah, kita akan langsung masuk ke bagian pembahasannya. Yang A, bentuk kuadrat. Pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan fungsi kuadrat merupakan kalimat terbuka dalam matematika yang memiliki variabel dengan ordre atau pangkat tertinggi 2. Bentuk umum persamaan fungsi kuadrat dinyatakan dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a sebagai koefisien dan x sebagai koefisien x dan c sebagai konstanta. 2. Jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang pertama ada persamaan kuadrat trivial. Persamaan kuadrat trivial mempunyai nilai b sama dengan 0 dan b sama dengan 0. Nilai x dari persamaan kuadrat trivial adalah 0. Yang B ada persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni mempunyai nilai b sama dengan 0. Nama lain persamaan kuadrat murni adalah kuadrat sejati. Yang C ada persamaan kuadrat tidak lengkap. Persamaan kuadrat tidak lengkap mempunyai nilai sama dengan 0. Bentuk persamaan kuadrat tidak lengkap ini sama dengan ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0. Yang keempat, ada persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat lengkap yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Yang kelima ada persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa merupakan persamaan kuadrat lengkap yang nilai a sama dengan L merupakan bentuk dari persamaan kuadrat biasa. Yang ketiga, kita masuk ke yang ketiga, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat. Diketahui persamaan kuadrat sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, maka akar dari persamaan kuadrat adalah nilai yang memenuhi variabel x yang menyebabkan persamaan kuadrat tersebut bernilai benar. Kita masuk ke metode-metode persamaan kuadrat. Yang pertama ada metode faktorisasi. Metode faktorisasi adalah bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan catatan nilai a tidak boleh 0. Yang kedua ada faktor melengkapi kuadrat sempurna. Metode melengkapkan kuadrat sempurna adalah penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat berbentuk ax kuadrat ditambah bx tambah c dengan melengkapkan kuadrat sempurna dapat dilakukan dengan mengubahnya. Ada metode rumusan ABC. Metode rumusan ABC adalah rumusan ABC yang dengan 0 dengan catatan a tidak boleh 0. Kita masuk ke bagian B, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Yang harus dilakukan untuk menyusun persamaan kuadrat adalah yang pertama, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, menghitung koefisien persamaan kuadrat yang akar-akarnya memenuhi sifat tertentu. Yang ketiga, menghitung persamaan kuadrat. Kita masuk kepada yaitu fungsi kuadrat. Nomor 1, jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi konstanta, merupakan bagian fungsi konstan jika untuk setiap x bilangan real dan suatu konstanta berlaku. Yang kedua ada fungsi identitas. Fungsi F merupakan fungsi identitas jika untuk setiap x ed berlaku fx sama dengan x. Fungsi identitas dinotasikan dengan i. Yang ketiga ada fungsi linear. Fungsi F merupakan fungsi linear jika untuk setiap x berlaku fx sama dengan ax plus b dengan a b e r dan a sama dengan 0. Kita masuk kedua, yaitu bentuk umum fungsi kuadrat. Dalam hal ini, bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dalam pengertiannya, baik a, b, dan c merupakan bilangan real. Kita masuk ketiga, yaitu sumbu simetris dan titik puncak. Grafik fungsi kuadrat di samping terlihat berbentuk parabola. Parabola dapat membuka ke atas atau ke bawah. Grafik tersebut mempunyai sumbu simetris yang garis G dan titik puncak P. Garis P adalah sumbu simetris yang melalui tengah-tengah AB. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.